Hai guys, sama gua Noenam. Di sini gua mau nge-review sebuah apps bernama Peduli Lindungi. Ini apps langsung dari Kementerian Kominfo yang tujuannya untuk menyebarkan dan memberitahukan info perihal apa aja yang tentang COVID-19 atau coronavirus di Indonesia ini. Gua mau nge-review mungkin nggak mungkin lebih kepada bisnis dev ya kali, bisnis developmentnya, karena kan itu strongnya gue di situ. Dan juga kalau masalah UI UX, tampilan, bug itu ada orang sendiri lah yang lebih paham daripada gue. Gue sendiri kalau ngeliat 3,3 review di Play Store, gue nggak mau download, sampah. ngapain gue download rating yang di bawah 4 gitu. Itu nggak tahu ya gimana kok kalian semua yang lain. Gua nggak download apps yang di bawah 4, kecuali juga sebuah apps yang gua tahu sendiri apa itu. Ya udah, tapi karena ini dari pemerintahan Kominfo, ya kita yang terbaik aja lah. Gue yakin ini pasti niatnya mereka baik. Ya udah, gue download dulu ya. Bentar. Ini udah di download nih, Peduli Lindungi. Langsung aja. Tampilan depan bagus, logo oke lah. Membantu pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID. Oke, dengan mengaktifkan akses Bluetooth. Oke. Lanjut. Notifikasi zona merah dan keramaian. Oke, kalau kita masuk ke daerah yang ini akan diupdate. Pemeriksaan kesehatan, jika Anda memerlukan bantuan tenaga kesehatan, Anda bisa menggunakan fitur teledokter. Oke. Lengkap. Oke, ntar gue skip dulu. Oke guys, jadi untuk login gampang, simple, nama, nomor HP, selesai. Lalu OTP telah kirim, boom, masuk. Oke, tinggal verify. Jadi ini mungkin gue agak bawel sedikit ya. Mungkin nggak banyak orang yang tahu apa itu istilahnya OTP gitu. Jadi ya tau lah, ini kan apps untuk umum. Jadi baiknya tuh ada gaya pembahasannya tuh sesuai sama target market. Emang buat umum ya buat umum gitu gaya ngomongnya. Ya kalau kalian juga buat apps, kalian harusnya menempatkan diri di posisi mereka gitu. Kalian mau berkomunikasi seperti apa, ya layaknya yang mereka pahami gitu. Ngerti nggak maksud gue? Oke, persetujuan. Jadi menyimpan data nomor HP. Oke, mengakses Bluetooth dan detail location. Oke, nggak terlalu ngerti juga kenapa minta Bluetooth. Ya oke. Akses location HP ini ya oke lah, sewajarnya mereka tahu gitu. Karena mereka mau tahu pergerakan. Kalau Bluetooth nggak terlalu ngerti. Turn on the Bluetooth. Ini yang gue baca ya. Makanya harus nyalain Bluetooth gitu. Tolong dong komennya buat apa nyalain Bluetooth, karena gue nggak terlalu ngerti sih korelasi nyalain Bluetooth. Oke, mungkin untuk tahu gerak-gerik kita gitu. Tapi apa gitu. Hai guys, jadinya gini ya. Ini tadi gue udah ngeklik sana sini, dan apa ya, kalau gue bilang nih komunikasinya bener-bener satu arah banget gitu. Ini udah jelas karena gue berada di Jakarta Selatan, ya Jakarta gitu, emang daerah zona merah gitu. Ini pas klik lokasi area berdampak, ya udah tau lah ya daerah-daerah gue emang di zona merah semua gitu. Terus klik ini rumah sakit, apotek. Ya sebenarnya dengan Google pun gue tahu gitu rumah sakit deket rumah gue tuh apa aja gitu, ada klinik. Dan ini gitu ini gue nggak perlu tahu gitu. Oke, dan ini gue masih tetap nggak ngerti kenapa harus nyalain Bluetooth. Mungkin orang yang lebih mempunyai skill secara teknikal
bisa tolong update dong kenapa gue harus nyalain Bluetooth gitu. Tapi intinya gini ya gitu. Ini tuh ini tuh bener-bener pemerintah satu arah komunikasi ke kita. Dia ngasih tahu uh, dia pasti akan ada datanya dia disinkron ke Kominfo ini. Akan tetapi mereka tuh sama sekali nggak ada data perihal kita gitu, perihal user yang megang apps ini gitu. Sangat disayangkan. Misalnya kalau emang bener gitu, ada yang kena gitu kan, ya kita kan mau tahu gitu, apa ini orang kenanya gimana, statusnya udah apa, dia udah dirawat atau gimana. Atau kalau kita sendiri uh, pingin tahu juga dong, misalnya emang kena gitu kan, ini ada kira nggak dari Kementerian Kesehatan gitu kan. Ini kalau misalnya kita kena terdampak, habis itu langkah-langkahnya apa gitu. Kalau cuma ngasih tahu rumah sakit ada di mana, lokasi ada di mana, ya elah bro, lu buang-buang duit banget sih untuk bikin ini, bikin apps gitu. Ini apps tuh satu arah banget gitu, nggak ada. Jadi update dari dia ya kita dikasih mentahan aja gitu, nggak ada update dari kita ke merekanya gitu. Ngerti nggak sih maksudnya apa update-nya gitu. Ya gue juga tahu gitu kalau daerah rumah gue tuh emang daerah rumah yang terdampak zona merah gitu, dan di mana-mana semua ada covid gitu kan. Yang jadi bingung kan selalu masalah rujukan, ini nggak jelas nantinya kemana, ini pasti nggak gitu kan. Dan juga nggak ada kira gitu, kayaknya kelihatan banget gitu nggak ada kerjasama antara Kominfo sama Kementerian Kesehatan gitu. Apa sinerginya dari kedua mereka ini gitu loh. Kalau misalnya benar itu seharusnya kan langsung alert ke Kementerian Kesehatan dong gitu kan. Masalahnya kalau gimana ya, kalau nggak ada gitu check up rutin diri dari usernya. Bangun tidur sehat nggak, merasa panas nggak, ada self check nggak, terus ada orang dari puskesmas kayak yang datang atau orang dari rumah sakit datang untuk pantau. Ini nggak ada gitu. Jadi ya udah, Kominfo jalan sendiri, Kementerian Kesehatan jalan sendiri. Sekarang gue tanya deh, kalau aduh, nah, gue capek ngomongin gini gitu. Masalah ini tuh selalu perihal alur gitu. Kalau ini terjadi harusnya kemana gitu, dan siapa yang tanggung jawab gitu selalu nggak pernah jelas. Jadi menurut gue sih, ya gue sih kasih bintang 2 sih, atau gue sih pasti akan langsung delete sih ini gitu. Ya gue sorry banget gitu. Kalau orang Kominfo cuma ngasih tahu daerah rumah gue bahaya, gue udah ngerti. Daerah rumah gue ada rumah sakit ini itu, gue udah tahu. Gak perlu lo kasih tahu. Terus apa? Apalagi sih yang bisa gue klik? Ini sharing. Ya udah. Ya gue bisa ya. Ya elah. Notifikasi sama pesan. Aduh. Sudahlah bro. Jangan buang-buang duit lah untuk bikin apps. Jangan ngerasa kalian udah kerja, udah bisa bikin sesuatu. Ini udah dari Kominfo udah melakukan sesuatu gitu. Please, kalau mau bikin itu ada sinerginya. Ini tuh COVID-19, coronavirus itu adalah masalah besar secara global. Perlu adanya connectivity dan kerjasama dari banyak instansi. Ini kan banyak banget gitu yang terkait gitu. Ya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah transportasi, logistik, ini semuanya tuh terkena semua gitu. Masalah lapangan kerja juga. Please lah, kalau cuma bikin apps ngasih tahu daerah rumah lo zona merah, atau apps rumah sakit terdekat di rumah lo adalah ini, gue udah tahu Jack, geblek, sumpah. Ini sih langsung gue delete sih ini. Sorry ya, tambahan aja dari gue. Ini nggak kepake. Kalau mau adanya sinergi antara kementerian lain gitu, bikin satu apps yang saling kompatibel lah gitu, di bawah naungan Kominfo emang gitu kan. Cuma ya di satu itu tuh udah jelas gitu kalau alurnya gitu. Kalau kita lagi susah masalah kesehatan, ya mungkin nanti Kementerian Kesehatan tackle. Tiba-tiba ada yang masalah pekerjaan, ya harusnya ada dari kementerian lain gitu yang tackle juga gitu.
Kalau cuma bikin apps kayak gini satu arah, terus apa? Gue nggak usah ngapa-ngapain gitu. Oh, gue juga jadi keingetan satu hal. Kalaupun juga kan kan katanya kan untuk bisa nge-track lokasi gue kan, gue lagi di mana. Terus kalau misal gue deket sama orang yang ini apa yang ODP atau yang kena, nanti kan akan notify gue. Gimana kalau satu orang ada yang jalan-jalan terus nggak bawa HP-nya? Deng, nggak kedetek. Geblek nggak? Kepikiran nggak kalian? Udah bikin kayak gini susah-susah, nggak kedetek. Karena apa? Belum tentu bro, semua orang megang HP-nya terus dan nyalain terus Bluetooth-nya. Belum tentu bro, semua orang tuh punya smartphone. Makanya ini, aduh, kocak gitu loh. Kalian mau bikin, ya oke, niat kalian bagus, kelihatan lah kerjanya. Cuma tolong dong, ini kan bikin gini kan juga duit gitu loh. Gue dulu pernah bikin apps, duit semua, capek gitu, bakar uang gitu. Kalian bikin apps gini-gini, habis itu apa tujuannya? Kalian mau komunikasiin apa gitu? Gue acungin jempol deh untuk masalah ininya. Cuma kalian bener-bener tidak hit the target. You're not hitting anybody bro, gitu loh. Sekali lagi, oke, ini review jujur, gak kepake. Kalaupun ada startup yang mau raise money dengan kayak gini, gak kepake gitu. Kenapa? One way communication gitu. Kita pikir aja kayak startup besar lah, apps besar, Instagram, Facebook. Mereka tuh adalah platform. Mereka membuat sistem yang isi siapa? Yang isi ya para user ya gitu. Mereka tuh paham betul, mereka user akan posting demi ngejar likes, demi ngejar views. Ya mereka kan self posting dan dari itu kan ada hashtags, ada ya akan kebaca lah big datanya, database-nya kayak gimana, nanti ini kemana gitu. Dan itu yang seharusnya kalian ya kalau kalian yang mau bikin apps ya gitu, buatlah apps kalian untuk sebagai platformnya yang dimana yang ngisi, yang input, yang gerak, yang kerja itu adalah user kalian. Kalau user kalian udah mengisi, berarti kalian udah oke, udah ada traction. Begitu udah ada traction, seharusnya angka kalian itu kebaca kan. Dari kebaca itu, ya itu harus kalian punya kesimpulan gitu. Akan tetapi kalau kalian bikin apps, kalian mesti ngemis, mesti tolong download, tolong ini. You're not going anywhere bro. Tuh jujur aja. Ya udah, sekali lagi thank you ya. Mungkin gue sekalian jadi marah-marah, tapi ini gak kepake, gak akan ada venture capital yang mau funding kayak ginian. Kenapa? Ya dengan reasons yang tadi gue udah bilang. Oke, thank you ya. Gue akan delete ini. Sorry ya. Gue gak akan ngasih bintang jelek, tapi akan gue delete. Oke, bye-bye.